Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema karunia untuk menderita. Firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam perikop nasihat untuk berjuang. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya kepada Yesus saja, tetapi lebih dari itu, kita juga dikaruniai penderitaan. Apa yang dimaksud dengan kita diberikan juga karunia untuk menderita? Artinya sama dengan Kristus ketika ada di dunia ini, ketika dia menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada, dia menderita. Begitu juga sebenarnya kepada kita dikaruniakan untuk menderita, artinya kemampuan untuk menanggung penderitaan yang ada. Tetapi penderitaan ini bukan penderitaan yang dialami secara dunia dalam arti karena kesalahan kita. Penderitaan yang harus kita tanggung adalah ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mengalami tekanan, akan mengalami pergumulan tersendiri. Misalnya, Bapak Ibu Saudara yang bekerja di kantor, ketika disuruh oleh bosnya untuk berlaku curang, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ikut curang, kemudian naik pangkat dan bisa naik gaji? Atau tetap berlaku jujur, tetapi Bapak Ibu ditunda kenaikan pangkatnya, bahkan mungkin sengaja ditunda? Itulah penderitaan yang dimaksud. Dan biasanya itu jauh lebih menyakitkan. Karena ketika kita melihat seharusnya kita sudah berada di posisi tertentu, tetapi karena kita berlaku benar, mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dimiliki oleh dunia kita tidak dapat miliki. Tetapi Tuhan sudah janjikan bahwa anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu akan mendapatkan berkat yang berkali lipat. Permasalahannya, pertama, mampukah kita bertahan dalam kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, mampukah kita menanggung penderitaan yang ada? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, diberikan karunia untuk menderita, dimampukan untuk menanggung penderitaan itu, dan berkat-berkat yang Tuhan janjikan akan kita dapatkan suatu saat kelak. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur Engkau terus memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kami boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Sama seperti Paulus yang menanggung beban penderitaan karena mewartakan kebenaran firman Tuhan, dan dia harus dipenjara. Kiranya karunia yang daripada Tuhan memampukan kami untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada, terlebih lagi ketika kami harus menjalankan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dan jadilah kehendak-Mu. Inilah hidup kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang goyang ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas tugas tanggung jawab kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oh, ku percaya.